ke-8 yang beranggotakan saya sendiri Dina Mutahasilah, Rahayu Setia Utami, Tari Humairah, dan Dwi Indara Wadani Putri. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai video sejarah singkat psikologi industri dan organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Perang Dunia. Nah, di sini ada 4 tokoh penting. Yang pertama itu ada Walter Gilskard, yang kedua itu ada Frederick Winslow Taylor, yang ketiga ada The Gilberts, dan yang keempat itu ada Hugo Manserberg. Nah, di Walter Gilskard di sini pada tahun 1901 ia mengemukakan penggunaan psikologi di bidang periklanan. Dan ia juga menerbitkan buku The Theory of Advertising di tahun 1903 yang dipandang sebagai buku pertama yang membahas dunia kerja dari aspek psikologi. Dan ia menerbitkan buku The Psychology of Advertising di tahun 1908 dan buku Influence Men in Business and Increasing Human Efficiency in Business di tahun 1911. Selanjutnya, Taylor pada tahun 1911 di sini ia mengemukakan panduan yang masih berpengaruh sampai sekarang. Yang pertama itu, pekerjaan harus dianalisis dengan seksama untuk mengenali cara paling optimal untuk melakukannya. Yang kedua, pekerja harus direkrut berdasarkan karakteristik-karakteristik yang diasosiasikan dengan keberhasilan melakukan suatu tugas. Yang ketiga, pekerja harus dilatih untuk melakukan pekerjaannya. Dan yang terakhir itu, pekerja harus diberi imbalan atas produktivitasnya untuk mendorong tingkat kinerja yang tinggi. Selanjutnya, Gilbert menyempurnakan metode dari Taylor. Gilbert ini merupakan psikolog wanita yang berkontribusi pada perkembangan awal psikologi industri dan organisasi. Gilbert mengemukakan efek dari stres dan kelelahan pada tenaga kerja. Nah, tokoh yang terakhir itu ada Hugo Manserberg. Di sini ia menerbitkan buku yang berjudul The Psychology of Industrial Efficiency pada tahun 1913 yang menjelaskan secara lebih luas psikologi di industri. Hugo juga menekankan adanya perbedaan karakter individu dalam organisasi dan perlunya meningkatkan pengaruh budaya dan sosial pada organisasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Perang Dunia I. Nah, Perang Dunia I ini pada tahun 1917 sampai 1918. Di sini dijelaskan mengenai Army Alpha dan Army Beta. Nah, untuk Army Alpha itu digunakan untuk calon yang dapat membaca dan menulis, sedangkan Army Beta itu digunakan untuk yang calon yang buta aksara. Selanjutnya, pada Perang Dunia I, Walter Gilskard dan asosiasinya membangun firma konsultasi psikologi yang mengaplikasikan prosedur job analysis pada US Army untuk sektor privat. Dan kemudian Walter Gilskard melihat perkembangan spesifikasi pekerjaan pada petugas di US Army sebelum memulai firma konsultasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah PIO antara Perang Dunia I dan II di tahun 1919 sampai 1940. Di sini masyarakat sudah menyadari betapa pentingnya psikologi dalam dunia industri. Muncul aliran fungsionalisme yang fokusnya mengenai bagaimana manusia dan organisme mengadaptasikan diri terhadap lingkungan. Topiknya juga tidak lagi struktur pikiran manusia, tetapi juga motivasi, emosi, persepsi, dan belajar. Semangat fungsionalisme ini mendorong perkembangan PIO dalam bentuk didirikannya Badan Riset Psikologi. Mulai dikenal skala Likert, yaitu metode pengukuran yang masih digunakan sampai sekarang. Ada 3 tokoh di dalam periode di antara 2 perang dunia ini, di antaranya yaitu yang pertama ada Walter Bingham tentang aptitude test. Ia mengungkapkan jika dalam bisnis, tes bakat dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja, dapat juga membantu guru dan konselor mengarahkan siswa dan klien mereka menuju karir yang sesuai. Setelah Perang Dunia Kedua, pemanfaatan tes psikologi di dunia kerja semakin berkembang seiring dengan meningkatnya antusiasme para pemimpin bisnis terkait keuntungan fiskal yang bisa didapat dari penggunaan tes tersebut untuk memilih pekerja terbaik di setiap tipe pekerjaan. Yang kedua ada James Cattell mengenai Psychological Corporation. Psychological Corporation ini dimulai oleh Cattell tahun 1921. Tujuannya untuk memajukan psikologi dan mempromosikan kegunaannya untuk bidang industri.
dan berfungsi untuk penerbit tes psikologi. Yang ketiga itu ada Elton Mayo tentang Hawthorne Studies. Penelitian ini dilakukan di pabrik Western Electric Hawthorne Works pada tahun 1927 sampai 1932. Awalnya Mayo dan kawan-kawan tertarik melihat bagaimana berbagai kondisi kerja seperti jadwal istirahat, jam kerja, dan gaya manajemen dapat mempengaruhi produktivitas. Hasilnya tidak ada korelasi antara tingkat penerangan dengan kinerja dan kinerja dengan responden meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Kelompok eksperimen mengalami penurunan kinerja hanya ketika penerangan sangat redup sehingga mereka tidak dapat melihat. Penelitian ini berikutnya meneliti kinerja karyawan ketika bekerja tanpa adanya penyelia atau supervisor resmi. Hasilnya yaitu efek Hawthorne, yaitu kecenderungan individu menunjukkan kinerja lebih baik ketika diperhatikan dan dibuat merasa penting. Kritiknya, bisnis memasuki masa depresi sehingga karyawan bekerja lebih keras dan lebih menghargai pekerjaan. Juga adanya perubahan personalia pabrik. Penelitian Hawthorne juga menunjukkan bahwa meskipun kemampuan individu penting, pekerja dengan berbagai tingkat kemampuan ada di jaringan sosial di tempat kerjanya dan kinerja mereka juga dipengaruhi oleh tekanan-tekanan sosial dan norma kelompok. Penelitian Mayo menggerakkan para peneliti dari penelitian manajemen ilmiah dan penelitian gerak dan waktu menuju pendekatan hubungan manusia pada manajemen. Adapun pendekatan hubungan manusia pada manajemen menekankan hubungan interpersonal positif antara rekan kerja, kerjasama tim, kepemimpinan, sikap kerja, dan keterampilan sosial manajer. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sejarah bio pada Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1941 sampai 1945. Nah, jadi pada tahun ini, psikologi industri dan organisasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dapat dilihat dari penggunaan assessment center dan tes kelompok yang semakin berkembang pada saat itu. Para wanita pada saat itu juga sangat dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi dari pekerjaan laki-laki karena laki-laki pada saat itu mengikuti wajib militer. Nah, jadi pada tahun itu juga berkembang penelitian mengenai moral kerja dan gaya kepemimpinan yang diantaranya menerbitkan satu teori yaitu gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai sejarah psikologi industri dan organisasi pasca Perang Dunia, yaitu sekitar tahun 1946 hingga tahun 1963. Nah, di sini terjadi ledakan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi di Amerika. Kemudian, perguruan tinggi juga semakin banyak menawarkan program psikologi industri dan organisasi dan berbagai spesialisasinya. Kemudian, pada tahun 1950 hingga sekitar 1960 menjadi masa perkembangan psikologi industri dan organisasi, terutama dalam lingkup motivasi kerja. Kemudian kita lanjutkan mengenai perkembangan psikologi industri dan organisasi di Indonesia. Nah, ketika di Indonesia secara resmi diakui oleh Belanda akhir tahun 1949, kegiatan psikologis dengan menggunakan tes psikologi yang dilakukan oleh Balai Psikoteknik dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mengadakan seleksi siswa untuk masuk ke sekolah menengah kejuruan teknik serta pengukuran psikometris untuk keperluan penjuruan sekolah. Kemudian, pusat psikologi yang menyelenggarakan seleksi dan penjuruan bagi para anggotanya berdasarkan pengukuran psikometris. Kemudian, pada 3 Maret tahun 1953, di bawah pimpinan Profesor Dr. Slamet Imam Santoso, didirikan Lembaga Pendidikan Asisten Psikologi dan Balai Psikoteknik dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia, dilebur ke dalamnya menjadi bagian psikologi kejuruan dan perusahaan. Kemudian, jurusan kedokteran di Universitas Indonesia berkembang menjadi jurusan psikologi dan di tahun 1960 menjadi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Nah, bagian psikologi kejuruan dan perusahaan sekarang menjadi bagian dari psikologi industri dan organisasi. Baiklah, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.